saya akan bertindak sebagai panitera. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 November 2023, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Para hadirin harap mendengarkan tata tertib selama sidang berlangsung. Berikut tata tertibnya. Pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempat masing-masing. Yang kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ke ruang sidang dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, selama sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan hormat dan cermat. Yang ketujuh, di dalam ruang persidangan, siapapun dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDF/SKA/EP-02/11/2023 dengan terdakwa Dimas Muhammad Firdaus, Fadil Novel Iskandar, dan Aditya Prismoladani pada hari ini 24 November 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya ingatkan kepada para hadirin jika ada yang ingin mengambil dokumentasi dan mengambil foto dan video, saya izinkan dan saya persilakan. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan para terdakwa ke dalam ruang persidangan. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana. Akan tetapi sebelumnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Nama, Aditya Prismoladani. tempat tanggal lahir, Bandung 14 Januari 2002. umur, 21 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kebangsaan, Indonesia. alamat, Jalan Polis nomor 14 Batangan. agama, Islam. pekerjaan. Wirausaha. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Saudara terdakwa silahkan maju ke depan. Benar, ini tanda tangan Anda? Benar. Benar semua? Benar. Silakan ke depan. Baik. Saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan penuntut umum. Apakah saudara terdakwa pada sidang hari ini didampingi penasehat hukum? Saudara penasehat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasehat hukum? Silakan maju untuk menuliskan surat kuasa beserta surat izin pengacara. Dan untuk saudara penuntut umum, silakan maju. Baik, saudara penuntut umum, ini surat kuasa ya, sudah relevan dan sudah sama. Terdakwa sudah terlihat memberikan kuasanya kepada penasehat hukum. Ada yang Anda sangka? Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa,
Tolong dengarkan dengan seksama pembacaan syarat dakwaan dari saudara penuntut umum. Identitas terdakwa, nama Aditya Apris Maulidani, tempat tanggal lahir Bandung 14 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Manis nomor 14 Kota Bandung, kewarganegaraan Indonesia. Penahanan terdakwa ditahan penyidik pada tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 19 November 2023. Diperpanjang penyidik 20 November 2023 sampai dengan 21 November 2023. Ditahan jaksa pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan 23 November 2023. Dakwaan bahwa terdakwa Aditya Apris Maulidani pada tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setidak-tidaknya masih pada bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Garuda Kota Bandung dekat stasiun yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasundan dengan maksud untuk membantu membalas dendam pribadi secara melawan hukum dengan memakai senjata tajam dan membawa atau mengajak teman untuk melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut. Pada mulanya terdakwa diajak untuk membunuh korban dan hubungan terdakwa dan korban merupakan teman semasa sekolah menengah atas. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdakwa melihat korban yang baru saja pulang kerja. Lalu terdakwa mulai bersiap-siap menunggu di jalan yang akan dilalui korban dan mengikuti korban secara diam-diam bersama kedua rekan terdakwa lainnya. Terdakwa melihat kondisi lingkungan sekitar yang tampak sepi dan tidak ada lalu lalang kendaraan, lalu terdakwa melangsungkan aksinya bersama kedua rekan terdakwa. Muhammad Firdaus, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Garuda nomor 2 Kota Bandung, kewarganegaraan Indonesia. Penahanan terdakwa ditahan penyidik pada tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 19 November 2023. Diperpanjang penyidik tanggal 20 November 2023 sampai dengan 21 November 2023. Ditahan jaksa pada tanggal 22 November 2023. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan ke penasihat Kurang jelas. Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami tidak melakukan keberatan yang mulia. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah penuntut umum akan mengajukan saksi atau ahli di dalam persidangan? Ya, yang mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan alat bukti dan saksi kami. Terima kasih. Bagaimana penasihat hukum? Kami menerimanya yang mulia dan dalam waktu 7 hari kami akan menyampaikan barang dan bukti kami. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk menyiapkan saksi dan ahlinya, di sidang berikutnya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Pada tanggal berapa, Pak Nikara? Jumat 1 Desember 2023. Apakah merupakan hari libur? Tidak, yang mulia. Apakah ada persidangan lain? Juga tidak, yang mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 1 Desember 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asna Septiani. Pada persidangan kali ini, saya akan bertindak sebagai panitera. Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Desember 2023, akan dilaksanakan sidang perkara pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Pengadilan Negeri Pasundan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama
dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM strip 02/SKA/EP.02/11/2023 dengan terdakwa Aditya Apis Mauladani, Dimas Muhammad Firdaus, Fadil Nofal Iskandar pada hari ini Jumat 1 Desember 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam kesehatan sehat jasmani maupun rohani? Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan alat bukti yang telah kami siapkan, dan di sini kami menghadirkan dua alat saksi, yaitu dari saksi biasa ada alias T. Arifandini dan juga dari saksi ahli yaitu Dr. Silvi Silviani dan beberapa alat bukti kami. Terima kasih. Untuk penasihat hukum, apakah Anda akan mendatangkan saksi pada persidangan kali ini? Saudara terdakwa silakan menempatkan diri di samping penasihat hukum saudara. Kepada petugas kejaksaan dipersilakan untuk menghadirkan saksi Niastia Andini ke dalam ruangan persidangan. Saksi siap yang mulia. Bagi saudara saksi, hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Aditya Apis Mauladani, Dimas Muhammad Firdaus, dan Fadil Nofal Iskandar. Apakah saudari saksi bersedia memberikan saksi? Sebelumnya saudara akan memberikan keterangan. Majelis hakim ingin mengetahui identitas Anda. Nama, umur, 20 tahun. tempat tinggal, Bandung, Jalan Jawa Timur nomor 16. kebangsaan, WNI. jenis kelamin, Perempuan. agama, Islam. pekerjaan. Biasa. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Saudara saksi, silakan berdiri. Tidaklah lama sumpah yang saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah, Wallahi saya bersumpah. saya akan menangkap Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya yang saudara lihat, dengar, atau bahkan mengalaminya. Jangan sekali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana dan diingatkan untuk saudara untuk menjawab semua pertanyaan, menjawab dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara mengerti dan bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Dia bisa yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Bisa yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Dia yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia, hanya hubungan pertemanan. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak juga yang mulia. Saudara saksi, silakan maju ke depan untuk melihat BAP saudara. Benar yang mulia. Tidak ada yang Anda sangka? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dipanggil sebagai saksi atas pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Aditya, Dimas, dan Fadil yang telah saya laporkan. Baiklah, hakim anggota, apa ada pertanyaan? Apa benar saudara melihat langsung ketika kejadian sedang berlangsung? Benar yang mulia. Bisa Anda jelaskan kronologinya? Saya melihat ada 3 pelaku yang sedang mengikuti korban. Setelah itu korban ditendang sehingga terjatuh ke trotoar. Lalu korban dicekik atau dipiting oleh pelaku dan pelaku yang lainnya memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan balok kayu dan pelaku menusuk korban dengan pisau. Apakah korban saat itu dalam keadaan meninggal di TKP? Saya tidak tahu yang mulia, yang saya tahu korban segera dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Setelah itu korban
Silakan dijelaskan lebih rinci. Awalnya korban berpacaran dengan salah satu pelaku. Lalu timbullah rasa cemburu dari pelaku sehingga pelaku berencana untuk membunuh korban dengan kedua temannya. Tidak lama itu korban membuat skenario pembunuhan dengan temannya dan menghabisi nyawa korban. Anda yakin dengan pendapat Anda? Yakin yang mulia. Bagaimana pendapat para terdakwa mengenai keterangan tersebut? Tidak, yang mulia, saya tidak ada pacar dan saya juga tidak kenal dengan kamu. Dengan pendapat Setahu saya memang saudara ST itu bertanya dengan Dimas. Apa ada pertanyaan lagi penuntut umum? Pukul 11 malam yang mulia. Bagaimana para terdakwa? Tidak, yang mulia, saya tidak ada di rumah. Saya ada di luar kota, yang mulia. betul, kami tidak bareng-bareng saat korban diserang. Saya tidak ada, yang mulia. Apakah ada hal lain yang saudara ketahui dalam perencanaan pembunuhan ini? Cukup yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi ahli. Terima kasih, silakan berdebat. Selamat pagi, saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Andi, Dimas, dan Fadil. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Sebelum saudara memberikan keterangan majelis, hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama? Silvi Satyani. Tempat tanggal lahir? Bandung, 30 September 1993. Ulangi. Bandung, 30 September 1993. Umur? 30 tahun. Tempat tinggal? Jalan Cihampelas nomor 31 Kota Bandung. Kebangsaan? Warga negara Indonesia. Jenis kelamin? Perempuan. Agama? Islam. Pendidikan? Kedokteran. Pendidikan S2 kedokteran. Pekerjaan? Kedokteran forensik. Apakah saudara siap untuk diambil sumpah? Siap yang mulia. Apakah saudara beragama Muslim? Muslim yang mulia. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dan kesaksian dan kesaksian yang benar yang benar dan tiada lain dan tiada lain yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Saudara saksi ahli, apakah yang Anda lihat ketika memeriksa korban di rumah sakit? Jadi ketika korban dilarikan ke UGD, saya langsung memeriksa korban tersebut dan saya menemukan 2 tusukan di bagian punggung dan luka lebam karena pukulan kayu bawah. Setelah itu, apakah korban masih dalam keadaan nyawa hidup atau sudah tidak bernyawa? Secara juga korban sudah meninggal dunia karena dilarikan ke rumah sakit. Ada keterangan lain yang bisa Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, penuntut umum ada saksi lain yang dapat dihadirkan dalam persidangan kali ini. Baiklah, karena penuntut umum sudah tidak ada saksi lagi yang dihadirkan di persidangan ini, apakah dari penasehat hukum akan ada yang ditambahkan? Tidak ada pembelaan? Apakah hakim anggota 1 dan 2 ada yang ingin ditambahkan? Baiklah saudara saksi, keterangan saudara sementara sudah dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia dipanggil kembali ke dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi dipersilakan mengambil kartu identitas Anda di panitera dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang dengan saksi lain tanpa seizin majelis hakim. Saudara mengerti? Silakan. Saya pastikan kembali, saudara penasehat hukum, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ada atau tidak? Baiklah, pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai, diperintahkan terdakwa duduk kembali di depan majelis hakim. Petugas hadirkan terdakwa di tempat pemeriksaan.
Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. Saudara bersedia? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan dengan penuntut umum dan penasihat hukum dan kami selaku majelis hakim dan panitia? Sehat yang mulia. Apa tidak ada yang Anda sangka? Sehat yang mulia. Sudah relevan? Sudah relevan? Baik, Bapak. Apakah saudara terdakwa mengenal korban? Yang benar, apakah saudara mengenal korban? Apakah saudara mengenal korban? Saya mengatakan pada sekolah dan saya teman-teman. Jadi Anda dua yang kenal sama korban? Saudara Dimas, Anda tidak kenal sama korban? Saudara Adin, Anda tidak kenal sama korban? Saudara punya konflik apa dengan korban? Gimana mau punya konflik? Tenang aja kan? Cek keras, kata keras. Gimana mau punya konflik? Tenang aja kan? Ya. Saudara Fadil, Ya memang kami mempunyai konflik dengan korban. kami, jadi sama teman-teman Anda. Saudara penuntut umum, apa ada pertanyaan? Ada yang mulia, silakan. Mengapa saudara bisa membunuh korban? Saudara terdakwa mohon jawab pertanyaan saya. Yang mulia, mohon perintahkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan. Baik, meskipun hukum acara pidana Indonesia mengatur hak untuk diam, maka majelis hakim hanya bisa menghadirkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan penuntut umum atau diam. Bagaimana saudara? Saya tidak ingin menjawab. Saudara terdakwa, maka persidangan ini masih bisa dapat dilanjutkan. Saya mulia. Saudara terdakwa Fadil, terkait dengan korban, mengapa saudara bisa berteman dengan korban? Jadi saya dulu berteman dengan baik dengan korban yang mulia pada masa SMA. Lalu kebetulan saya satu kelas dengan kawan dan bahkan dengan saudara adik dan saudara mulia. Penuntut umum, Saudara terdakwa Fadil, konflik apa yang terjadi sehingga bisa menyebabkan pembunuhan secara berencana ini? Jadi Dimas itu mempunyai seorang hati, lalu korban mendekatinya dan kebetulan saya menyukai Dimas itu menjadi pemburu. Lalu Dimas ajak saya dan saudara adik untuk korbannya. Betul itu yang mulia, dia bohong. saudara, kami meminta kejujurannya ya. Kami selaku majelis pasti akan terus menilai tindakan saudara. Sikap saudara selama persidangan dari awal hingga akhir itu adalah konsekuensi hukum. Jika Anda tidak bersikap sopan, silakan Anda penuntut umum. Apakah korban sebelumnya sudah meminta maaf kepada terdakwa Dimas? Pengetahuan saya sudah yang mulia. Bahkan Dimas diberi rokok oleh korban sebagai permintaan maafnya yang mulia. Lalu kenapa Anda dengan sengaja membantu membunuh korban? Demi Tuhan yang mulia, saya sudah memberikan keterangan secara sebelumnya dan saya juga diancam dibunuh oleh mereka dan saya juga tidak mau melakukan hal yang mulia. Baik, pertanyaan kami cukup yang mulia. Kami mohon izin untuk menunjukkan barang bukti kami. Silakan. Ini barang bukti yang terdakwa pakai untuk membunuh korban. Di sini ada pisau yang dipakai untuk menusuk bagian perut korban. Lalu di sini juga ada sebuah balok kayu yang dipakai untuk memukul area belakang kepala korban. Untuk Dr. Silvi, apakah benar ada kemungkinan pisau tersebut dapat yang ada di
Silakan duduk kembali. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa cukup. Apakah hakim anggota ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Baiklah, kepada saudara terdakwa silakan mengambil kartu identitas saudara di panitia dan selanjutnya dari kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang berbincang-bincang dengan sesama maupun dengan saksi tanpa seizin majelis. Apakah saudara mengerti? Baiklah, untuk sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada tanggal dan hari berapa pembicara? Hari Kamis 7 Desember 2023 yang mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 7 Desember 2023. Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa silakan dalam resmi. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asal Septiani. Pada persidangan kali ini, saya akan bertindak sebagai panitera. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana pembacaan penuntutan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Pasundan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan desa dengan memeriksa perkara TDM/SKA/SK/02/11/2023 dengan terdakwa Aditya, Dimas dan Fadil pada hari ini 7 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan penuntutan. Selamat pagi saudara penuntut umum. Pagi yang mulia. Apakah saudara sudah siap dengan surat tuntutan? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik. Surat tuntutan. Identitas terdakwa: nama Aditya Apri Maulidani, alamat Jalan Halis nomor 14 Kota Bandung, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Nama Dimas Muhammad Firdaus, alamat Jalan Garuda nomor 2 Kota Bandung, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Nama Fadil Novel Iskandar Putra, jalan alamat Jalan Merdeka nomor 5 Kota Bandung, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa nomor 321/23/EK/2023 tanggal 24 November 2023 dan surat penetapan hakim atau ketua majelis hakim pengadilan negeri Pasundan terdakwa Dimas Muhammad Firdaus, Fadil Novel Iskandar dan Aditya Apri Maulidani dihadapkan dengan dakwaan melanggar pasal 340 KUHP. 1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini, kami jaksa penuntut umum akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti. Keterangan saksi: 1. Saksi korban Lestia dan Silvi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal terdakwa. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pidana pembunuhan tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10 malam bertepat di Jalan Garuda. Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut dan kemudian tahu setelah pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 10 malam, bahwa benar terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut
korban menggunakan pisau dan balok kayu, bahwa benar terdakwa melancarkan aksinya pada saat kondisi sudah sepi, bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya. Barang bukti yaitu 1 buah pisau dan 1 balok kayu. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dibarengi dengan bukti-bukti yang ada, maka terdakwa sudah jelas melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal yang memberatkan 1 buah pisau sebagai barang bukti, 1 balok kayu sebagai barang bukti telah direncanakan. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah terjerat kasus apapun. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Kami menuntut 1. Menyatakan terdakwa Adi, Dimas, dan Fadil telah bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Muhammad Firdaus, Fadil Novel Iskandar, dan Aditya April Mauludani dengan pidana 20 tahun penjara. Yang ketiga, menyatakan barang bukti. Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini. Cukup yang mulia. Silakan untuk penuntut umum menyerahkan surat tuntutannya kepada majelis dan selingannya kepada saudara terdakwa dan penasihat hukum. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi tuntutan penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Bagaimana penasihat hukum? Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang, tanggal berapa Pak Perak? Jumat, 13 Desember 2023 yang mulia. Apakah merupakan hari besar? Tidak yang mulia. Apakah merupakan hari libur? Tidak juga yang mulia. Apakah ada persidangan lain? Ada yang mulia. Di hari Jumat, 13 Desember ada persidangan lain? Tidak yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 13 Desember 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum untuk hadir di dalam persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Dengan ini sidang kali ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sela Septiani. Pada persidangan kali ini saya akan bertindak sebagai panitera. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Desember 2023 akan dilaksanakan sidang pembacaan nota pembelaan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin persilahkan duduk kembali. Pengadilan Negeri Pasundan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM-022-EP-2-11-2023 dengan terdakwa Aditya, Dimas, dan Fadil pada hari Rabu 13 Desember 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda hari ini adalah pembacaan nota pembelaan. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap dengan pembelaan? Akan dibacakan oleh saudara terdakwa atau penasihat hukum. Silakan dibacakan. Nota pembelaan kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasundan. Nota pembelaan atas terdakwa yang bernama Aditya April Mauludani, Dimas Muhammad Firdaus, Fadil Novel Iskandar. Kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan akan memberikan pembelaan melalui surat ini. Dimohon agar didengarkan dengan seksama. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim dan para hadirin, izinkan saya mewakili
pernah menyangka bisa mendapatkan cobaan yang amat tinggi ini. Pembelaan ini kami bacakan tanpa ada paksaan dari siapapun. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Semoga majelis hakim selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara terdakwa akan membacakan pembelaan? Ada atau tidak? Silakan. Menyesal yang mulia atas tindakan yang saya lakukan. Saya hanya seseorang yang memiliki konflik kecemburuan dalam hal percintaan. Karena saya sayangi orang yang saya cintai telah berkhianat kepada saya yang mulia. Saya meminta maaf sebesar-besarnya yang mulia atas kesalahan saya dan tindakan yang saya lakukan. Saya meminta maaf yang mulia dan saya mohon adili saya sebenarnya yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, untuk penuntut umum apakah akan ada mengajukan replik? Setelah saya dengarkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, saya tidak menyangka bahwa Anda masih saja membela dan saya tidak menyangka bahwa Anda masih membela dan mengatakan terdakwa masih terhormat. Sedangkan apa yang dia perbuat adalah perbuatan yang sangat keji, bahkan melanggar hukum dan etika hidup seseorang. Maka dari itu kami mohon yang mulia untuk memberikan hukuman tanpa ada toleransi sedikit pun. Terima kasih. Untuk penasihat hukum apakah ada duplik? Saya menghargai pendapat penuntut umum, tetapi saya selaku penasihat terdakwa masih berharap kepada yang mulia agar bisa meringankan hukuman bagi terdakwa karena saya yakin hukum bisa berubah adil. Baik, sidang hari ini telah selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Karena itu sidang akan ditunda pada tanggal berapa, Pak Vera? Senin 18 Desember 2023. Apakah merupakan hari libur? Tidak yang mulia. Apakah merupakan hari besar? Tidak juga yang mulia. Apakah ada persidangan lain? Tidak yang mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 18 Desember 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum untuk menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal persidangan tanpa surat panggilan resmi. Dengan itu, sidang kali ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asya Septiani. Pada persidangan kali ini, saya akan bertindak sebagai panitera. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2023 akan dilaksanakan sidang pembacaan putusan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM-02/EP-2/11/2023 dengan terdakwa Aditya, Dimas, dan Fadil pada hari Senin 17 Desember 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan keputusan. Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama. Putusan akan dibacakan oleh majelis secara bergantian, dan pada saat alat putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Kemudian hakim ketua membacakan surat keputusan. Surat tuntutan PDM-SK-2-EP-02-11-11-2023. Identitas terdakwa: nama Dimas Muhammad Firdaus, alamat Jalan Garuda nomor 2 Kota Bandung, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Nama Fadil Naufal Iskandar, alamat Jalan Merdeka nomor 5 Kota Bandung, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Nama Aditya Bismolidani, alamat Jalan Polis nomor 14 Kota Bandung, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan
biasa nomor 321 strip M.23.PK/2023 tanggal 24 November 2023 dan surat penetapan hakim atau ketua majelis Pengadilan Negeri Pasundan terdakwa Dimas Muhammad Firdaus, Fadil Naufal Iskandar dan Aditya Afris Maulidiani dihadapkan dengan dakwaan melanggar pasal 340 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini, kami jaksa penuntut umum akan memberikan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti. Keterangan saksi: 1. Saksi korban Wiestia dan Silvi di bawah sumpah pada yang menerangkan sebagai berikut. 1. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal terdakwa. 2. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pidana pembunuhan tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 bertempat di Jalan Ganda. 3. Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut dan kemudian tahu setelah pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut. Keterangan terdakwa: 1. Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. 2. Bahwa benar terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut. 3. Bahwa benar terdakwa membunuh korban menggunakan pisau dan bala kayu. 4. Bahwa benar terdakwa melancarkan aksinya pada saat kondisi sudah sepi. 5. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dengan barang bukti 1 buah pisau dan 1 balok kayu. Kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dibarengi dengan bukti-bukti yang ada, maka terdakwa sudah jelas melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hal yang memberatkan: 1 buah pisau sebagai barang bukti, 1 balok kayu sebagai barang bukti, dan pembunuhan ini telah direncanakan sebelumnya. Lalu hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah terjerat kasus apapun. 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Mengadili dan menyatakan terdakwa Dimas Muhammad Firdaus, Fadil Naufal Iskandar dan Aditya Afris Maulidiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara 20 tahun, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau dan 1 buah balok kayu. Demikian surat putusan ini diputuskan pada hari Jumat 24 November 2023 dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Pasundan oleh kami, Hidnia Nadifah Firmansyah, Fikri Abdul Rahman, Rafli Rinjani, masing-masing sebagai hakim anggota putusan diucapkan pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Asila Septiani sebagai panitera di hadapan para terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum. Atas putusan tersebut, apakah saudara mempunyai hak menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi? Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Kami akan menerimanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Anda akan menerima? Baik, silakan maju ke depan untuk menandatangani surat penerimaan. Demikian seluruh proses persidangan yang menghadiri pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Aditya Afris Maulidiani, Dimas Muhammad Firdaus, dan Fadil Naufal Iskandar pada hari ini 18 November 2023 dan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor PDN/SKA/EP-2/11/2023 dengan terdakwa Aditya Afris, Dimas Muhammad Firdaus, dan Fadil Naufal Iskandar pada hari Senin tanggal 18 November 2023 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.